Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Jadi sangat amat sayang jika hanya berlalu begitu saja. Karena Ramadan ini merupakan tamu yang mulia, tentu kita sebagai tuan rumah perlu mempersiapkan diri menjelang kedatangannya. Nah, ibarat presiden atau raja nih mau datang ke rumah kita bawa banyak hadiah, pasti kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya, ya kan? Sedangkan Ramadan ini jauh lebih mulia daripada itu. Maka persiapannya haruslah jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Kali ini dalam rangka menyambut Ramadan, aku udah bikin Ramadan Planner versi digital. Dan ini adalah kali kedua aku khusus bikin Ramadan Planner untuk bulan Ramadan, tapi baru kali ini nih aku bikin versi digitalnya. Ramadan Planner ini aku desain template-nya menggunakan Canva, lalu aku bikin hyperlink-nya menggunakan Microsoft PowerPoint. Setelah selesai, aku save filenya dengan format PDF, lalu aku simpan di GoodNotes yang udah aku download di iPad aku. Dan untuk mengaktifkan hyperlink-nya, teman-teman bisa klik tanda atau tombol ini. Nah, ini merupakan halaman depan atau cover dari Ramadan Planner aku. Cover ini aku pengen tetap terlihat simpel dan minimalis. Jadi aku hanya menggunakan perpaduan dua warna. Meski simpel, tapi aku tetap pengen ada nuansa Ramadannya, seperti ada lentera, bulan, bintang, dan aksen motif pintu masjid. 1446 merupakan tahun Hijriah tahun ini. Dan di sampingnya ada judulnya yaitu Ramadan Planner, lalu di bawahnya ada tulisan by Satu Hari Satu Ilmu. Satu Hari Satu Ilmu ini merupakan akun TikTok aku yang khusus membahas tentang belajar agama. Kalau teman-teman pengen nonton kontennya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Terus halaman berikutnya yaitu peraturan penggunaan. Kenapa sih perlu aku bikin halaman ini? Alasannya untuk menghindari pencurian. Meskipun terkadang hal itu di luar kendali aku, tapi dengan aku bikin ini rasanya aku udah berserah pada Tuhan. Jadi, siapapun itu pencurinya, dia akan mendapat ganjaran di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yaitu halaman identitas dan quote reminder. Di halaman ini aku tulis nama aku, lalu di kotak ini aku tulis quotes atau reminder untuk penyemangat aku mengisi dan menjalani Ramadan nanti. Kali ini reminderku adalah bila Ramadan tidak membuat kita menjadi sedikit lebih baik dari sebelumnya, lantas kapan kita mau berubah dari hari sebelumnya? Di saat seperti ini, segala pintu kebaikan sedang terbuka lebar, jadi ayo kita berubah meski sedikit aja. Terus di sisi kanan halaman ini ada 6 menu dari Ramadan Planner ini, yaitu About Ramadan, Reflection, Goals, Sya'ban Planner, Ramadan Planner, dan Syawal. Yang mana setiap menu ini jika diklik maka dia akan mengarah ke halaman yang dituju. Setelah halaman identitas, ada halaman About Ramadan. Planner ini bersifat interaktif ya, jadi di halaman ini penggunanya diajak untuk belajar tentang Ramadan terlebih dahulu. Teman-teman bisa belajar dari kajian-kajian yang ada di YouTube ataupun offline, bisa belajar dari kurikulum yang ada di sekolah, atau belajar dari buku-buku. Dan kesimpulan dari hasil belajarnya itu ditulis di halaman ini. Sekali lagi, Ramadan ini kan bulan yang mulia, tapi sejauh apa sih pengetahuan kita tentang Ramadan? Jadi alangkah baiknya sebelum menjalani puasa di bulan Ramadan nanti, kita udah tahu dulu ilmunya. Setelah kita tahu ilmu dari Ramadan itu sendiri, kita jadi bisa menilai Ramadan kita tahun lalu itu seperti apa. Sudahkah amalan wajib kita tunaikan dengan sempurna? Sudahkah kita mengerjakan amalan sunnahnya? Bagaimana dengan puasa, sedekah, dan zikir kita? Nah, di halaman ini kita diajak untuk merenung sambil merefleksikan Ramadan kita tahun lalu. Ada 3 aspek yang kita renungkan, yaitu spiritual, personal growth, dan juga hubungan dengan Allah ataupun makhluk di sekitar kita. Dengan kita merefleksikan Ramadan tahun lalu, kita sedang mencoba untuk menjalani tahun ini dengan penuh kesadaran. Kita sedang berusaha mengingat hal yang kita kerjakan tahun lalu. Kalau baik, kita lanjutkan. Jika tidak baik, maka kita tinggalkan. Dan kita perbaiki untuk Ramadan di tahun ini. Yap, itu juga salah satu yang sedang aku usahakan, yaitu menjalani sesuatu dengan mindful, apalagi Ramadan. Dan planner ini menjadi media aku untuk menuangkannya dalam tulisan. Kita udah mengetahui ilmu dari Ramadan, kita juga udah menyadari kekurangan kita dalam menjalani Ramadan tahun lalu, dan 2 hal ini udah cukup untuk memberikan gambaran bagi kita untuk memvisualisasikan tujuan Ramadan yang sesungguhnya dan yang mampu kita jalani itu seperti apa. Kenapa aku bilang yang mampu kita jalani?
Ya, karena kita menjalani kehidupan yang berbeda-beda. Ada sebagai pelajar, ibu rumah tangga, santri di pesantren, dokter, guru, dan masih banyak lagi. Peran yang berbeda itulah yang akhirnya membentuk rutinitas yang berbeda juga. Sehingga goals-nya pun juga akan berbeda. Jadi goals aku mungkin akan berbeda dengan goals teman-teman semua. Tapi apapun itu, setidaknya kita harus memiliki tujuan dalam menjalani Ramadan ini. Goals itu nggak harus sesuatu yang besar, tapi yang jelas harus membawa perubahan bagi diri kita sebelumnya. I want to feel adalah apa sih perasaan yang ingin kita rasakan selama Ramadan nanti, bisa jadi stronger, peace, anything. Terus, I want to improve adalah sesuatu yang udah ada dan ingin kita tingkatkan, atau sesuatu yang belum ada dan ingin kita wujudkan. Terus, goals adalah tujuan kita untuk Ramadan tahun ini, dan setiap goals itu harus ada action steps-nya. Jadi, apa aja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan goals itu? Karena Ramadan ini adalah sesuatu yang mulia sehingga perlu dipersiapkan, maka bulan Rajab atau Sya'ban adalah bulan yang dianjurkan untuk mempersiapkan dan melatih diri untuk menjalani Ramadan nanti. Karena planner ini baru aku kerjakan di bulan Sya'ban, maka kita mulai aja dari bulan Sya'ban ya. Nah, di halaman ini selain ada 6 menu utama tadi, ada juga submenunya. Gambar atau simbol ini jika diklik maka akan mengarahkan kita ke halaman yang dituju. Simbol tersebut sama dengan yang ada di pojok kanan atas halaman berikutnya. Dan sama-sama ada hyperlinknya juga. Sya'ban Planner ini diawali dengan 30 hari persiapan Ramadan. Jadi, satu hari, satu kegiatan kita kerjakan untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan nanti. Atau bisa lebih juga dari satu kegiatan. Halaman ini terinspirasi dari akun Din and Chai di videonya yang ini. Tiap kita membuka halaman ini akan membuat kita selalu menyadari bahwa Ramadan semakin dekat dan hal itu secara nggak langsung akan mempersiapkan mental kita juga. Selain kita harus mempersiapkan hal-hal lainnya seperti yang aku bikin ini. Selanjutnya ada monthly planner. Seperti planner pada umumnya, monthly planner ini bisa untuk menulis jadwal atau agenda kita selama 1 bulan. Enaknya pakai digital planner ini adalah kita bisa hias sesuka hati dan bisa coret atau hapus yang salah tanpa merusak visualnya. Jadi tetap rapi. Oh iya, kotak di bawahnya ini bisa ditulis apapun ya. Kalau aku menulisnya dengan goals aku di bulan itu. Terus setelah monthly planner ada habit tracker. Ada sekitar 20 kebiasaan yang bisa ditulis di halaman ini dan udah lengkap dengan hari keberapanya. Kalau teman-teman mau nulis tanggal di baris bawahnya juga bisa. Dan nggak cuma nulis habit aja, tapi halaman ini juga mengajak kita untuk merefleksikan kebiasaan kita tiap 10 hari. Hal ini nanti akan berguna ketika Ramadan. Karena ketika Ramadan nanti kan ada perbedaan tingkat amalan di 10 hari pertama, kedua, dan terakhir. Selanjutnya ada prayer tracker. Kalau ada teman-teman yang ngikutin konten bullet journal aku dari tahun lalu, maka nggak asing dengan template ini. Di halaman ini ada kolom untuk mengisi rutinitas sholat wajib dan sunnah kita setiap hari, seperti sholat fajar atau sholat sunnah sebelum subuh, lalu ada sholat subuh, sholat duha, rawatib qobliyah zuhur, sholat zuhur, rawatib ba'diyah zuhur, rawatib qobliyah asar, sholat asar, maghrib, rawatib ba'diyah maghrib, isya, dan rawatib ba'diyah isya. Teman-teman bisa checklist di kolom sholat sunnahnya dan bisa tulis jam berapa teman-teman sholat wajibnya. Di bagian bawahnya ada ayat Al-Quran dan hadis yang bisa mengingatkan kita dengan ibadah sholat yang kita kerjakan. Karena sholat selain harus dikerjakan juga harus dijaga dengan tepat waktu dan khusyuk. Lalu ada Quran Interaction, atau bisa juga dibilang Quran Tracker. Di halaman ini aku hanya menyediakan kotak kosong, sedangkan isinya boleh diisi masing-masing. Lagi-lagi karena goals terkait Al-Quran itu akan berbeda bagi setiap orang. Contohnya nih, targetku adalah berquran 30 menit setiap hari. Jadi aku bisa bikin hari ini baca Al-Quran selama 30 menit, besoknya belajar tafsir Quran selama 30 menit, atau murojaah selama 30 menit. Jadi akan berbeda tergantung kesanggupan kita masing-masing. Ada juga kok yang bikin baca Quran 1 juz 1 hari, atau belajar tafsir Al-Quran 1 ayat per hari, dan macam-macam lagi. Meski kotaknya sama, tapi ini adalah gratitude journal. Atau sederhananya ini adalah jurnal syukur. Jadi halaman ini akan memaksa kita setiap hari berpikir, apa hal yang bisa kita syukuri di hari itu.
Dan di bagian bawah halaman ini ada ayat dan juga hadis Al-Quran yang menganjurkan kita untuk bersyukur juga. Setelah itu ada weekly planner. Kali ini aku bikinnya dilengkapi dengan kolom untuk menulis goals per minggu. Terus ada jamnya juga di setiap kolom. Jadi ini tujuannya untuk time blocking. Ketika menulis jadwal harian, contohnya tuh kayak gini. Terakhir yaitu notes. Halaman ini untuk nyatet catatan apapun itu yang dirasa perlu. Bisa teman-teman tulis dengan rangkuman kajian, bisa dengan Quran Journal, dan masih banyak lagi. Jadi halaman ini bisa diperbanyak dengan di copy atau duplicate halaman ini, atau kalau teman-teman ngeprint planner ini, maka bisa di print lebih banyak untuk halaman notes ini. Jadi itu aja isi dari Sya'ban planner aku. Selanjutnya kita beralih ke Ramadan plannernya. Jadi secara umum ini sama dengan Sya'ban. Submenunya juga bisa hyperlink dan menu yang ada di halaman ini sama dengan yang ada di pojok kanan atas ini. Jadi tinggal diklik aja, maka dia mengarah ke halaman yang dituju. Submenunya mirip sama Sya'ban dan penggunaannya juga sama, tapi tetap ada bedanya karena ini bulan Ramadan. Beda yang pertama yaitu adanya ideal schedule. Jadi di halaman ini bisa teman-teman tulis jadwal ideal selama Ramadan itu seperti apa. Beda yang kedua adalah adanya halaman 10 hari terakhir Ramadan. Kita tahu bahwa di 10 hari terakhir Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Dan amalan serta pahalanya berbeda dari malam-malam yang lain. Malam ini istimewa, oleh karena itu perlu dipersiapkan. Di halaman ini juga dijelaskan hadisnya, keutamaannya, serta amalan ketika 10 hari terakhir Ramadan itu apa-apa aja. Nah, selebihnya mirip seperti Sya'ban Planner dan cara ngisinya juga sama. Setelah Ramadan, maka ada Idul Fitri di bulan Syawal. Nah, submenunya nggak banyak, cuman 3 doang, yaitu checklist persiapan Idul Fitri, sunnah saat Idul Fitri, dan anjuran puasa Syawal. Dan tentunya tetap ada hyperlink di setiap gambar atau simbol-simbol ini. Setelah Ramadan usai dan kita telah sampai di bulan Syawal, maka alangkah baiknya nih kita muhasabah diri sendiri terkait Ramadan yang udah kita lewati. Di halaman ini bisa kita utarakan perasaan kita bisa menilai amalan dan ibadah kita, bisa kita list dosa-dosa kita agar menjadi renungan dan taubat di hari-hari berikutnya. Oke, mungkin itu aja penjelasan aku terkait Ramadan Planner yang aku bikin sendiri. Kalau teman-teman ingin planner ini juga, bisa download di link yang ada di deskripsi ya. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menyambut Ramadan dengan sukacita dan persiapan yang matang. Bye!